Asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Di asuhan keperawatan ada 5 tahap yang paling utama, yaitu tahap pengkajian, tahap diagnosis, tahap perencanaan, tahap implementasi atau pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kesempatan kali ini saya akan lebih membahas ke tahap pengkajian. Apa sih itu tahap pengkajian? Tahap pengkajian merupakan tahap awal proses keperawatan dan merupakan suatu proses pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Di tahap pengkajian ini ada 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada anamnesis, yang kedua observatif, yang ketiga pemeriksaan fisik. Pada pembahasan kali ini, saya akan lebih membahas ke teknik pengumpulan anamnesis. Apa sih itu anamnesis? Anamnesis merupakan tanya jawab secara langsung dengan klien maupun secara tidak langsung dengan keluarganya untuk menggali status kesehatan klien. Dalam anamnesis ini, perawat membangun hubungan saling percaya dengan klien dan perawat. Pada kesempatan kali ini, kasus yang diberikan kepada saya yaitu resiko ketidakseimbangan elektrolit, dan salah satu faktor resikonya yaitu dia. Yang kedua yaitu tanyakan keluhan utamanya. Yang saya ambil di sini yaitu keluhan utamanya yaitu mencerah. Yang ketiga, tanyakan riwayat penyakit sekarang yang terdiri dari riwayat mencret. Tanyakan sejak kapan mencretnya mulai. Yang kedua, berapa kali mencretnya per hari. Yang ketiga, bagaimana konsistensi mencretnya, apakah ada ampas atau hanya air yang keluar saja. Yang keempat, apakah berlendir dan berdarah. Yang kelima, apakah warnanya seperti air cucian beras dan berbau busuk. Yang keenam, setiap kali mencret kira-kira berapa botol aqua atau berapa liter. Yang kedua yaitu riwayat demam. Tanyakan kepada pasien apakah demam atau tidak. Jika pasien demam, maka tanyakan beberapa hal, yaitu yang pertama, sejak kapan demamnya mulai. Yang kedua, apakah ada pengukuran suhu ketika pasien demam? Jika ada, berapa suhunya? Yang ketiga, apakah demamnya dirasakan secara terus-menerus sepanjang hari atau tidak? Jika tidak, apakah penurunan suhunya mencapai batas normal? Yang ketiga, riwayat mual dan muntah. Tanyakan kepada pasien apakah pasien mengalami mual dan muntah. Jika pasien mengalami mual dan muntah, maka tanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu sejak kapan mual dan muntahnya muncul. Yang kedua, kapan saja mengalami mual dan muntah. Apakah ada waktu-waktu tertentu seperti sehabis makan atau lainnya. Yang ketiga, apakah mual selalu disertai dengan muntah. Yang keempat, apakah kira-kira berapa botol aqua muntahnya. Yang kelima, apa saja isi muntahnya. Yang keempat, riwayat dehidrasi. Tanyakan kepada pasien beberapa hal, yaitu yang pertama, kapan buang air kecil terakhir kali, apakah frekuensinya seperti biasanya. Yang kedua, apakah warna buang air kecilnya pekat atau tidak. Yang ketiga, kira-kira berapa liter atau berapa botol aqua buang air kecilnya yang terakhir kali. Jika pasien adalah anak-anak atau balita, tambahkan pertanyaan. Yang pertama,
Bagaimana frekuensi anak menyusui? Apakah meningkat atau seperti biasanya atau menurun? Yang kedua, apakah anak rewel? Yang keempat, tanyakan riwayat penyakit dahulu. Tanyakan yang pertama, apakah pasien pernah mengalami sakit seperti ini sebelumnya? Jika pernah, kapan pasien mengalaminya? Yang kedua, apakah pasien mengalami alergi, riwayat alergi terhadap obat-obat atau makanan Yang kelima, riwayat kebiasaan. Ditanyakan apabila dicurigai bahwa pasien mengalami diare akibat mengkonsumsi makanan tertentu. Tanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu apakah pasien memiliki kebiasaan makan makanan tertentu. Yang kedua, kira-kira apakah diare muncul setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Yang keenam, riwayat pengobatan. Tanyakan yang pertama, apakah pernah berobat sebelumnya. Yang kedua, jika pernah, apakah obat apa yang diminum, berapa lama mengkonsumsi obat tersebut, dan apakah ada perbaikan setelah mengkonsumsi obat tersebut. Yang ketujuh, tanyakan riwayat penyakit keluarga. Tanyakan yang pertama, apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit seperti ini sebelumnya. Yang kedua, jika ada, sejak kapan, dan apakah sudah diobati.